Pohon pisang yang ditanam warga Desa Ngrombot, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur di bantaran sungai sebagai tambahan sumber penghidupan, Minggu saat kerja bakti serentak ditebang pemerintah desa. Akibatnya, warga merasa dirugikan atas tindakan tersebut. Salah satunya Sukarsih, warga setempat, ia mengaku menanam pohon pisang, sukun, yang hasilnya bisa dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Ia meminta kepada pemerintah desa Ngrombot untuk mengganti tanamannya yang telah ditebang. Ibu punya tanaman di bantaran sungai itu, Bu? Oke. Berapa banyak, Bu, tanamannya, Bu? Ada nggih, jating nggih, terus itu napa randung nggih. Gedang kok atas lobang edanten, mboten ngomong. Biasanya, Bu, hasil-hasil dari tanaman itu kagem napa, Bu? Kagem namung mboten duwe, Pak, mboten gadah. Nek damel mangan, ngoten lho, Pak. Nggih, dados sing ngopeni tanah niku nggih, Bu, nggih. Bu, umpami napa niki pemerintah desa itu mau mengganti rugi ngoten pripun, Bu? Nggih. Pak jenengan pengennya ngoten nggih? Nggih, wong kula mboten gadah. Tapi umpami mboten parang ditanduri malih ngoten pripun? Ya kirangan wong kula Selain niku, Bu, pekerjaannya jenengan apa, Bu? Ya mboten tani wong kula niki sakit, bapake sakit lho kula niku. Karena negosiasi ganti rugi tidak menemukan titik temu, akhirnya warga bersama FPMN menggelar aksi demo di depan kantor kecamatan. Orator menyampaikan tuntutannya untuk memberikan ganti rugi atas tanaman yang ditebang pemerintah desa, karena tanaman itu telah ada dari tahun ke tahun. Suyadi, Ketua FPMN, meminta kepada pemerintah kecamatan untuk mengembalikan hak masyarakat kecil yang hidupnya menggantungkan pada penghasilan tanaman itu. Ia juga akan mengerahkan massa lebih besar lagi ke pemerintah daerah atau DPRD untuk mengadukan nasib rakyat kecil yang teraniaya. Di pagi hari kan tindak lanjut bahwa ada terjadi penembangan pisang oleh pemerintah desa Ngrombot. Jadi pengembangan pisang itu besoknya saya bertemu camat untuk koordinasi terkait ini, menyampaikan ini bagaimana kok tiba-tiba ada pengembangan pisang terhadap ibu dan mereka yang punya tanaman itu. Dan pada waktu itu ada kesepakatan wacananya akan diganti rugi. Bahkan ibu-ibu ini sudah didata, pisangmu berapa pokok, kamu dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kebetulan saya langsung ke Nganjuk ya, ke Polres. Nah, terkait itu maka pada waktu itu ada negosiasi. Namun setelah itu warga ini didatangi itu lengkap. Ada sekcam, ada dari Babinsa, ada dari Babin Kantimas, ada dari Dinas Pengairan. Yang didatangi ini ibu ya seperti diintimidasi. Yang seolah-olah kamu menanam pisang sudah berapa tahun. Ini kan tidak masuk akal. Orang dia ini kan dinas di sini kapan? Dan dia tidak pernah tahu kok ini sudah turun-temurun. Jadi artinya ada intimidasi itu. Terus setelah intimidasi itu seolah-olah masyarakat ini sudah setuju. Jadi setujunya itu setelah diintimidasi, sebelumnya sudah melapor ke camat. Terus saya juga turun ke Ngrombot. Dan pada saat itu setelah ibu-ibu ini diintimidasi, tebangi lagi, bukan saja pisang. Merambat tadi, pohon-pohon itu ditambangi semua dan itu dikawal. Dikawal oleh sekcam, dikawal oleh ada Babinsa, ada Babin Kantimas. Nah ini loh yang saya tidak setuju dan saya menyebuti. Masalah-masalah ini timbul mulai penyerangan terhadap masyarakat di Ngepung, Supri. Terus kemarin penyerangan di Tento Binangun ketika kelompok tani dan pemerintah kecamatan mau ngecek dam itu ada penyerangan. Terus ini juga Ngrombot begitu, karena apa? Kalau ini program pemerintah harusnya yang melakukan pemerintah. Tapi penumbangan itu dilakukan oleh warga masyarakat, artinya dibenturkan sengaja. Jadi cara-cara ini sangat berbahaya. Oleh karena itu pemerintah daerah termasuk dari TNI harus segera bertindak ini. Karena ini kalau dibiarkan bahaya. Masyarakat menyerang masyarakat tapi diprovokasi oleh pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu aksi ini saya kecewa. Tadi camat tidak mau nemui dari informasi dari Intel. Karena saya tahu kalau menemui ketemu saya juga agak sulit dia ngomong. Karena kesepakatannya awal itu terus terjadi intimidasi. Oleh karena itu kita ini nanti akan melakukan aksi ke Bupati dan DPRD
untuk melanjutkan kegiatan. Ada berapa banyak warga yang terdampak terkait penebangan itu? Yang terdaftar kemarin ya, yang kita bawa ke sini ada 12 orang. 12 orang. Rencana apa masing-masing orang itu ada berapa pohon yang tertebang? Bervariasi, ada yang 50 itu kemarin ya, ada yang 40, ada yang 60. Ini pisangnya, tapi di lain gitu. Kalau tuntutan yang sebenarnya Pak, apakah meminta ganti rugi atau bagaimana gitu? Iya, yang lebih penting gini, kembalikan hak masyarakat ya secara umum. Artinya ya pastilah, selama ini masyarakat ya terus diperkenankan di samping yang ditumbang itu diganti rugi, tetapi dia tetap boleh menanam karena kasihan ya masyarakat ini naik pisang ya, godongnya ini juga sama itu buat untuk buahnya dan lain sebagainya. Sementara Agung, Kabid Pengairan mengatakan pemanfaatan bantaran sungai sesuai Perda Kabupaten Nganjuk harus mendapatkan rekomendasi dari desa. Selama ini desa belum merekomendasikan warga untuk memanfaatkan bantaran sungai. Yaitu untuk pemanfaatan tanah pengairan di luar garis sepadan saluran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengelola tanah, dalam hal ini tanah pengairan, melalui perda tersebut. Untuk ketertiban umum, menghindari konflik sosial antar masyarakat, maka permohonan pemanfaatan tanah pengairan harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah desa atau pemerintah kelurahan setempat. Terus selama ini masyarakat apakah sudah mengajukan seperti itu? Tidak ada. Informasinya Pak itu sudah ditanami memang dari tahun ke tahun gitu sih, membutuhkan izin itu Pak. Iya tetap aturannya kan seperti itu. Aturannya seperti itu Pak. Ada berapa banyak Pak yang dibabat waktu itu Pak? Sekitar berapa? Oh kira kalau yang dilaporkan di masing-masing orang yang merasa menanam itu sekitar sekitar 300-an lah. Kalau keluasannya Pak, keluasan dari yang ditanami masyarakat itu? Desa aja. Oh, yang tahu desa Pak ya? Iya, kita kan dari ini peraturan dari pengairannya Pak. Oh iya, secara normatifnya dari pengairan memang harus seperti itu. Ada ratusan pohon pisang yang ditebang pemerintah desa yang dimiliki 12 warga. Ia meminta supaya pemerintah desa mau memberikan ganti rugi, juga ia bisa menanam kembali untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Dari Nganjuk, Haryadi Swandito, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.